Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan saya Zarahdian. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di pelatihan terkait deforestasi dan juga rehabilitasi lahan. Ya, jadi sembari menunggu peserta lainnya, ya saya izin memulai terlebih dahulu ya untuk mempersingkat waktu, ya karena kan waktu kita terbatas ya kalau dekat dengan buka puasa ya. Oke, sebelumnya saya izin share terlebih dahulu. Oke, sebenarnya materi ini terkait dengan land use and land cover change ya. Namun di sini kita arahkan ya kepada kajian deforestasi. Ya. Jadi hari ini deforestasi, besok ke rehabilitasinya. Ya. Oke. Nah, di sini kita harus menyepakati dulu ya antara land cover dan juga land use. Memang istilah ini sering digunakan bersamaan ya, sehingga ada istilah land cover dan land use change ya. Apa bedanya land cover dengan land use? Kalau land cover adalah menunjukkan seberapa besar atau sebesar luas suatu areal yang ditutupi oleh lahan tertentu. Dan ini yang tertangkap oleh citra satelit. Sehingga apa yang kita lihat penampakan di atas citra satelit itu disebut land cover. Sehingga ketika nanti kita klasifikasikan tutupan lahan, kan karena kita tidak melakukan survei ke lapangan, ya, dan kita menggunakan subjektivitas mata kita, maka kita sepakati itu sebagai land cover. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah istilahnya land use. Land use adalah bagaimana manusia memanfaatkan lahan yang ada. Ya, misalnya taruhlah di citra satelit itu tertangkap sebagai badan air, ya badan air. Namun bisa jadi badan air yang tertangkap di citra satelit tersebut ternyata dimanfaatkan oleh manusia sebagai persawahan. Mengapa seperti itu? Karena tertangkapnya badan air biasanya terjadi ketika di musim penghujan dan ternyata realita yang ada lahan tersebut adalah lahan sawah, ya. Nah, atau bisa juga land use itu didefinisikan sebagai bagaimana manusia secara administratif memanfaatkan tutupan lahan yang ada. Sehingga nanti muncullah istilah hutan dan juga kawasan hutan. Ya. Nah, karena kawasan hutan itu secara administratif itu bisa jadi secara land use kawasan hutan, secara administratif kawasan hutan. Namun bagaimana realita land covernya itu belum tentu kawasan hutan. Ya. Oke. Dan produk dari land cover and use ini salah satunya adalah peta tutupan lahan yang memberikan informasi terkait bagaimana kondisi areal tutupan lahan tertentu ya pada waktu tertentu juga. Karena kan tutupan lahan itu nanti ada waktunya ya. Misalnya periode waktu tertentu, kalau penutupan lahan tahun 2012, penutupan lahan 2020. Nah, itu yang disebut sebagai peta tutupan lahan. Ya, sehingga nanti kita harus menggunakan istilah yang runut ya, atau yang sesuai, atau yang apa konsisten ya, yaitu tutupan lahan ya berarti tutupan lahan ya, karena kita tidak melihat bagaimana aktivitas manusia memanfaatkan tutupan lahan tersebut. Lalu apa itu hutan ya? Jadi hutan itu adalah sebuah ekosistem ya, sebagaimana ekosistem lainnya, hutan itu berarti ada interaksi di dalamnya antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, ciri-ciri hutan adalah ekosistem yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan. Nah, sehingga yang dominasi di hutan itu pohon. Ya, pohon itu apa? Pohon itu berarti tanaman yang berkayu, ya, sehingga disebut sebagai pohon itu seperti itu. Sehingga yang namanya sayur-sayuran perdu, gitu ya, atau kita melihat rumputan itu bukan disebut hutan, ya, sehingga nanti ekosistemnya berbeda, sehingga tutupan lahannya pun akan berbeda nanti, ya. Oke. Nah, ini adalah hutan ya. Ini peta hutan ya. Berarti tutupan lahan hutan yang ada di Indonesia. Ya. Lalu apa kawasan hutan? Kalau kawasan hutan adalah wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ya, jadi sehingga pemerintah telah menetapkan ini sebagai hutan disebut sebagai kawasan hutan. Ya, ini contoh peta kawasan hutan yang ada di Indonesia. Ya tentu kalau kita lihat ini berbeda ya. Ya mungkin ini tahunnya beda atau bisa jadi secara land use-nya kawasan hutan seperti ini, namun land cover atau realitanya tidak seperti itu. Ya maka memang kita harus ada penyesuaian. Ya ketika hutan itu berkurang, tentu harus ada revisi khususnya untuk kawasan hutan itu seperti apa petanya. Ya. Sehingga hutan ini menurut statusnya terdiri dari dua, yaitu hutan negara dan juga hutan hak ya. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ya dan dipertahankan sebagai hutan tetap, misalnya sebagai hutan adat, hutan desa, dan juga hutan kemasyarakatan. Nah, sementara kalau hutan hak itu dibebani hak atas tanah ya ada HBK untuk pohon kayu HBK ataupun keduanya. Ya, memang untuk regulasi hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan itu ada sendiri. Bagaimana cara pengesahan sehingga hutan adat itu ada, hutan desa itu ada, yang mana itu kan sebenarnya untuk mensupport ya bagaimana aturan-aturan yang ada di adat tertentu atau di desa tertentu dapat diimplementasikan, khususnya terkait dengan pengelolaan hutan. Ya, karena memang dalam sejarahnya beberapa regulasi ya, itu telah ada regulasi, maksudnya regulasi hukum adat ya, hukum adat itu sudah ada. Contoh misal adat Marapu, Marapu yang ada di Nusa Tenggara itu kalau nggak salah ya, itu terkait dengan sustainable forest management ya atau pengelolaan hutan lestari. Oke, kemudian menurut fungsinya, nah kalau menurut fungsi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konservasi. Nah, kalau konservasi itu kawasan hutan memiliki ya atau dengan ciri khas tertentu yang fungsi utamanya adalah untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Sehingga kalau hutan konservasi itu biasanya ya contoh taman nasional tertentu memiliki satwa liar prioritas atau satwa liar kunci yang dijadikan upaya untuk pelestarian kegiatan pelestarian satwa liar tersebut atau tumbuhan tertentu. Ya, dan ini biasanya masuk ke dalam IUCN Red List dengan berbagai macam statusnya. Berarti kayak endangered, ya. Nah, itu pasti dilestarikan. Ya, kenapa? Kalau dilestarikan pasti nanti akan punah. Ketika punah apa yang terjadi? Maka rantai makanan tidak seimbang di situ. Ya. Kemudian kalau yang kedua adalah hutan produksi. Hutan yang fungsi pokoknya adalah memproduksi hasil hutan. Ya, hutan produksi ini berarti fungsi-fungsi secara jasa lingkungannya itu tidak sebagus hutan konservasi dan hutan lindung. Ya, sehingga hutan produksi itu boleh kita memanen hasil hutan di sana. Tapi tentu pemanenan itu adalah pemanenan yang lestari, ya bukan eksploitatif. Ya, karena memang untuk pemanenan sendiri, kalau dalam kajian eh, Sustainable Forest Management itu ya banyak sekali yang harus diperhatikan. Ya, misalnya dalam bagaimana pembangunan jalur syarat, ya kemudian pembangunan apa namanya eh, jalur itu supaya tidak terkena pada ekosistem-ekosistem yang melindungi satwa liar atau tumbuhan langka tertentu. Nah, itu memang ada aturan tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah hutan lindung, yaitu kawasan yang punya fungsi pokok. Apa fungsi pokoknya adalah untuk konservasi tanah dan air sebenarnya. Ya, jadi yaitu peningkatan resapan air. Nah, itu di situ tuh fungsinya. Ya, kemudian pencegahan banjir, pencegahan erosi, sehingga hutan lindung itu memiliki eh, ciri tertentu, yaitu salah tertentu bisa disebut sebagai hutan lindung. Misalnya kemiringannya sekian, ya, curah hujannya sekian. Ini kan daerah yang benar-benar curam, ya, kemudian curah hujannya tinggi, ya, jenis tanahnya pun dapat meresap air banyak, ya, kemudian masih lebat dan sebagainya. Itu fungsi hutan lindung supaya tidak terjadi nanti kekeringan, banjir dan sebagainya. Ya. Nah, namun apakah nanti hutan-hutan lain itu bisa memiliki fungsi lindung? Ya tentu bisa saja. Ya, misalnya hutan konservasi memiliki fungsi lindungnya itu sudah pasti. Ya, begitu pula produksi. Ya, namun tidak setinggi ya fungsi lindung di hutan lindung yang ditetapkan sebagai hutan. Kemudian apa itu deforestasi? Ya, itu deforestasi perubahan ya secara permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan. Ya, jadi ya artinya penurunan luasan hutan. Ya, nah nanti berbeda lagi dengan degradasi. Kalau degradasi itu penurunan fungsi hutan. Hutannya berkurang fungsinya, fungsi jasa lingkungannya. Ya, misalnya biasanya menyerap karbon taruhlah 1.000 ton.
ya 1.000 ton atau 100 ton per hektar berkurang menjadi 80 ton per hektar. Nah, itu kan namanya degradasi, ada kerusakan di situ. Yang bisa jadi tanahnya kurang subur, ada penyakit dan sebagainya sehingga penyerapan penyimpanan karbonnya berkurang. Nah, seperti itu. Itu namanya degradasi. Kalau deforestasi berubah dari hutan menjadi non hutan. Ya, apakah itu jadi lahan terbuka atau nanti menjadi lahan pertanian. Nah, itu adalah yang akan kita kaji pada hari ini. Jadi, kemana nih berubahnya? Gitu ya. Oke. Kemudian FAO ini mendefinisikan deforestasi itu sebagai perubahan fungsi hutan menjadi area lahan lain atau pengelolaan tajuk pohon ya dalam jangka panjang selama kurang dari ambang batas 10%. Ya, jadi ini dalam jangka panjang ya. Oke, ada lagi deforestasi gross dan net ya. Jadi ini perubahan permanen tutupan hutan alam tanpa memperhitungkan kembali pertumbuhan regrowth ya. Jadi kita tidak melihat regrowth ya. Ya, karena memang ada istilah regrowth ya ketika hutan tersebut memang mungkin dia berubah fungsinya menjadi lahan non hutan, namun masih ada topsoil ya, sehingga kemungkinan kembali menjadi hutan itu ada ya, atau kembali menghijau itu ada ya, dan atau ditambah hutan tanaman. Ini tidak diperhatikan sehingga deforestasi gross itu ya sudah bisa berubah dari hutan jadi tutupan hutan lain ya kita abaikan pertambahannya. Kalau net ini berarti tetap memperhitungkan tree growth ya. Karena memang hutan itu bisa jadi bertambah. Ya, tapi memang sangat jarang kalau hutan itu bertambah dalam beberapa kajian spasial ya yang saya alami itu sangat jarang sekali hutan itu bisa bertambah. Ya. Adapun kalau tutupan lahan lain berubah menjadi eh, atau menjadi semak gitu ya, itu bisa. Ya, semak itu bertambah bisa. Tapi kalau hutan bertambah itu sangat jarang. Ya, kejadiannya sangat jarang. Meskipun mungkin saja bisa saja nanti misalnya daerah tersebut ternyata telah direhabilitasi ya atau telah di reboisasi ya. Reboisasi itu untuk daerah yang kawasan hutan, kalau eh, penghijauan di luar kawasan hutan ya berarti dia dari tanami daerah tersebut. Berarti kan eh, bisa loh jadi hutan kembali. Ya, hanya saja fungsinya mungkin kalau kita lihat ke fungsi jasa lingkungannya mungkin akan berbeda di situ. Oke, nah bagaimana sejarah deforestasi di Indonesia? Sebenarnya deforestasi kalau secara perjalanannya di Indonesia itu sudah sejak dulu kala, sejak penjajahan Hindia Belanda ya. Ketika Indonesia disebut Hindia Belanda itu sudah ada deforestasi ya. Bahkan sebelum-sebelumnya pun pasti ada deforestasi ya. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat beberapa prasasti-prasasti kerajaan terdahulu pernah ditemui misalnya terkait dengan kebakaran hutan itu kalau salah prasasti dari Raja Majapahit ya, perlindungan alang-alang supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Jadi kan memang sudah ada alih fungsi lahan ya meskipun memang tidak sebesar sekarang. Nah, nah kemudian penghitungan deforestasi di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1990 ya. Nah jadi itu mulai dilakukan di perhitungan ya. Oke, nah kalau kita lihat, cek, cek. Yaitu besar 3,5 juta hektar per tahun sejak tahun 1996 sampai 2000. Ya berarti sekitar 4 tahun ini ya hampir 1 juta hektar setiap tahunnya ya. Nah, kemudian tahun 2022 sampai 2014 setiap tahun 0,75. Nah, kemudian yang paling sedikit itu tahun 2021 sampai tahun 2022 yaitu sekitar 104.000 hektar. Jadi ini ketika zaman-zamannya COVID ya, nah itu sempat turun. Ya, penyebabnya apa ya? Mungkin karena COVID ya sehingga aktivitas manusia dibatasi ya, sehingga pemanahan hutan kan berkurang ya. Nah, kemudian tahun 2023 pun Indonesia mulai deforestasi sebesar 257.834 hektar ya. Nah, kenapa Indonesia ini deforestasinya besar? Ya karena memang Indonesia kan
sebagaimana ya kemajuan negara-negara itu kan dimulai dari sektor agrarisnya, ya. Jadi kan Indonesia memanfaatkan sektor pertanian pada mulanya ya untuk apa namanya menunjang perekonomian ya. Kemudian tahun 70-an, tahun 90-an, 90 itu masuk ke dalam era industri ya. Nah, sehingga ketika masuk ke era industri itu ya namanya industri pulp and paper meningkat kan. Nah, sehingga itu meningkatkan laju deforestasi di situ. Ya, begitu pula industri lain, kelapa sawit dan sebagainya. Nah, itu meningkat. Nah, sehingga meningkatlah deforestasi. Nah, adapun sekarang ini menurun, ya karena bisa jadi ya pemanenan hutan tersebut sudah berkurang, tidak sebanyak dulu. Ya, karena kan memang era sudah berbeda secara industrinya. Oke, ini kalau kita lihat di sini adalah Indonesia Primary Forest Loss ya. Tahun 2002 sampai tahun 2023 ini hutan primer yang hilang di Indonesia yang berapa gitu kan, ini sempat terjadi peningkatan tahun 2015-an, kemudian ini sekarang menurun ya, jadi angka-angkanya sekarang menurun ya, harapannya di proyeksi ke depannya pun akan terus menurun deforestasi ya. Nah, harapannya ya pasti yang namanya aforestasi itu meningkat ya, jadi tidak deforestasi. Oke, kemudian ya, penyebab deforestasi itu apa? Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Ya, jadi ya yang tergantung tadi kebijakan ekonomi ya. Ya, mungkin dulu Indonesia kan tadi tahun 70-an itu ya mulai masuk ke era industri. Ya, nah tapi industrinya pulp and paper dan sebagainya. Jadi ya banyak terjadi deforestasi. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi ya pada bidang pertanian. Semakin maju teknologi kan berarti semakin banyak, semakin cepat lahan itu terbuka. Ya, karena ada teknologi untuk land clearing. Ya, itu kan pasti akan cepat membuka tutupan lahan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan populasi penduduk dengan persebaran yang tidak merata. Ya, jadi di Indonesia ini persoalannya adalah bukan hanya sebatas populasinya. Ya, sebenarnya ketika meningkat populasi tapi tersebar yang merata itu tidak masalah. Karena kan di balik angka kelahiran pasti ada angka kematian. Kalau tidak salah kematian itu di bumi ini kecepatannya adalah 2 orang mati setiap detiknya. Ya, nah itu kan berarti kan ada yang mati. Penurunan populasi ada, tapi peningkatan tadi tidak seimbang. Ya, kebanyakan kita masih tersebar atau di banyaknya di Pulau Jawa. Ya, kenapa di Pulau Jawa? Karena banyak alasan. Selain karena itu sudah terbangun lebih awal, ya banyak peluang-peluang. Kemudian yang ketiga itu topografinya lebih stabil ya dibandingkan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Oke, kemudian adanya alih fungsi lahan. Ya, perubahan tutupan lahan ini jelas dari yang tadinya hutan menjadi non-hutan. Untuk apa? Biasanya untuk kegiatan pertanian, peternakan, ya, dan juga ada perkebunan. Ya, ini kan tentu akan mengubah ya, yang tadi mulai hutan full, ini menjadi tanaman hutannya sedikit. Ya, nah itu. Oke, lalu dampaknya apa dari deforestasi? Yang pertama adalah pemanasan global atau global warming. Nah, mengapa seperti itu? Karena ketika eh, kita ini membuka ya hutan menjadi non hutan, itu berarti sama saja kita mengemisikan karbon. Nah, semakin banyak karbon yang teremisikan di atmosfer itu, maka akan semakin banyak radiasi sinar matahari yang tertangkap, ya. Nah, radiasi sinar matahari yang tertangkap tersebut akhirnya terperangkap oleh karbon dan suhu bumi meningkat, sehingga disebut sebagai pemanasan global. Selain itu pula kan deforestasi tadi itu menyebabkan banyaknya radiasi sinar matahari yang terpantul, ya terpantul lagi kemana, ke atmosfer, ya. Nah, berbeda ketika banyak pepohonan itu banyak yang terserap radiasi sinar matahari. Nah, akhirnya apa, pemanasan global tadi berubah menjadi perubahan iklim, ya. Nah, perubahan iklim nanti menyebabkan apa, banjir. Nah, mengapa begitu? Karena kan mengubah curah hujan, bisa jadi curah hujan jadi lebih tinggi, ya. Kenapa lebih tinggi? Karena penguapan airnya menjadi lebih banyak, sehingga banyak menjadi awan lebih banyak terproduksi, dan semakin banyak awan semakin sering banjir, ya. Begitu pula nanti kan airnya, kenapa air semakin banjir? Karena meningkatnya curah hujan. Nah, ditambah lagi
deforestasi, ya tidak ada serapannya, ya tidak ada resapannya, ya sehingga air yang turun itu tidak teresap oleh tanah, ya tanah yang berpori-pori. Tanah berpori itu kan bisa terbentuk karena banyaknya akar, perakaran tumbuhan, ya perakaran tanah pohon. Nah, kemudian yang keempat adalah erosi. Nah, erosi itu berarti nah, berpindahnya tanah ya ke tempat-tempat lain. Mengapa terjadi perpindahan tanah? Karena tidak ada penahannya, ya tanah kan berpindah ya, misalnya hujan kan terbawa limpasan-limpasan tanah tersebut. Nah, ketika ada pohon kan tertahan itu. Tapi ketika tidak ada pohon ya sudah terlimpas saja. Dan yang terakhir di sini adalah berkurangnya biodiversitas ya, karena kerusakan habitat. Ya, oke, itu adalah pendahuluan terkait dengan eh, deforestasi. Ya, oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu ya. Oke, nah kita lanjut saja ke pelatihan kajian tutupan lahan dan perubahan ya. Di sini saya tidak mendetail ya tentang spasial dan sebagainya, karena ini saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ya. Nah, saja nanti yang jelas kita menggunakan metode ya klasifikasi tutupan lahan supervise. Ya, kita gunakan adalah supervise. Apa itu supervise? Yaitu terbimbing ya. Kita membuat klasifikasi tutupan lahan itu berdasarkan apa yang nampak ya di citra ya. Lalu kita inputkan berdasarkan kesamaan warnanya. Ya, kenapa warna? Karena itu yang terlihat. Ya, oke. Jadi untuk data itu sebenarnya bisa Bapak Ibu unduh ya di Explorer ya, .usgs. Nah, di sini ya, USGS, Explorer.usgs. Nah, sebelum kita mendownload, tentu kita harus login dulu. Ya, kita masuk dulu. Nah, kalau belum login ya berarti harus registrasi dulu. Ya, nah registrasi baru nanti kita bisa login. Oke. Kemudian untuk pemilihan dataset sebagaimana? Ya nanti kita harus mengisi Petro-nya. Ya, Petro itu apa? Itu bisa cek di sini. Petro Indonesia. Nah, contohnya ini saya ambil itu Kabupaten Barito ya, Barito Timur. Oke. Nah, ini Petro itu seperti ini ya, letak-letaknya. Misalnya PT 121, RO-nya ini 53 ya. Nah, itu adalah disebut sebagai Petro. Jadi data itu tersimpan pada Petro tertentu. Oke, tadi saya ambil 11362 ya. Nah, kita masukin tadi Petronya 118 ya, 62. Masukkan 11862. Nah, kemudian pilih show. Nah, ini kan di sini ya, letaknya. Kemudian kita tinggal pilih aja datanya. Misalnya tahun 2024 ya. Nah, kemudian dataset kita pilih langsung. Nah, kita pilih aja waktu 2024 data terbarunya.
Oke, kita bisa pilih ya. Di sini pilih yang bagaimana? Tentu yang awalnya sedikit. Ya, karena kalau awalnya banyak itu akan menghalangi proses klasifikasi lahan. Ya, next. Nah, contoh ini ya. Kemudian kita download. Nah, download itu nanti kita pilih petro berapa aja. Nah, pilihnya adalah petro yang contoh di sini 6, 5, dan 4. Ya. Kenapa nama 4? Karena sebenarnya gini, ini kan di sini ada band 1, band 2, dan seterusnya ya. Kalau kita Bapak Ibu lihat referensi, setiap band itu memiliki fungsi sendiri. Ada band untuk menangkap uh, untuk air, kemudian ada lagi untuk menangkap data-data pepohonan dan sebagainya. Nah, ini 4, 5, 6 itu adalah kombinasi band ya untuk kita mengkaji tutupan lahan ya, khususnya di Landsat 8. Ya. Setelah Bapak Ibu download, nanti kan masuk ke dalam file ya. Nanti file sudah saya bagikan juga 2014 dan 2024. Nah, adapun untuk QGIS, kenapa dipakainya dua QGIS ya? QGIS 3.16 sama QGIS 3.38. Ini karena terkait dengan plugins. Jadi di QGIS itu nanti ada plugins ya. Ya, plugins yang akan kita pakai. Ya, karena QGIS itu untuk plugin ini terkadang kita memerlukan dua versi. Ya, kenapa? Ada plugin yang bisa diinstal di QGIS satu versi, kemudian satu lagi di versi lain ya. Ya, oke. Untuk membuka QGIS, ya tadi bagaimana caranya? Ini kan banyak ya. Bapak Ibu buka aja QGIS desktop. Kita pakai yang 3.16 ya. Atau kalau saya di sini pakai 3.40, sama saja ya. Tapi kalau pakai 3.16 silakan. Nah, nanti tampilan akan seperti ini ya. Di sini adalah layers dan manage layer toolbar. Ini adalah tampilan yang harus ada di dalam QGIS. Ya, ada layers dan manage layer toolbar. Kalau belum ada bagaimana? Bapak Ibu klik kanan, bisa pilih layers panel, atau lagi pilih manage layer toolbar ya. Nah, ini kan nggak ada layers panel, diklik, atau lagi manage layer toolbar diklik. Nah, itu sehingga bisa seperti ini. Ya. Dan untuk nanti kita klasifikasi tutupan lahan, kita menggunakan semi automatic classification plugin. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa download di googling aja semi automatic classification plugin QGIS. Nah, Bapak Ibu klik di sini, ya versionsnya, klik aja. Nah, ini kita pilih yang paling banyak digunakan ya, karena paling baik ini. Nah, klik di sini. Nanti kalau sudah terdownload, ya nanti berbentuk zip. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita bisa memilih raster, sorry, plugins, manage and install plugin. Kita pilih install from zip ya. Nah, kita install di sini. Misalnya kita pilih semi automatic classification plugin, lalu pilih install. Sehingga nanti muncullah tulisan di sini SCP. Ya. Nah, ini yang tidak bisa digunakan di GIGIS 3.38. Saya sudah coba berkali-kali, itu error. Kemudian yang kedua, pluginnya nanti adalah bonus C. Bonus C di sini tidak muncul. Ya, kalau kita coba di sini, bonus C. Nah, ini incompatible. Ya, sehingga harus berganti versi. Gitu. Ya, oke. Dan tadi ya, hasil klasifikasi yang sudah ada. Coba klasifikasikan yang tahun 2000.
24 ya. Oke. Untuk memulai klasifikasi, kita add raster layer, masukkan dulu data tahun 2024 ya. Kita perlu pilih yang 654 bandnya, add. Ya. Nah, nanti kita stacking ya, atau build virtual raster. Caranya bagaimana? Pilih-pilih raster, misalnya pilih build virtual raster. Input layers. Nah, disusunnya seperti ini ya, 654. Pilih select all, oke. Allow projection difference. Kemudian kita run aja sampai dia menjadi seperti ini, virtual seperti ini. Ya, oke. Nah, ini yang disebut nanti kita akan klasifikasi tutupan lahan. Ya. Jadi lahannya apa saja ya? Nanti kan kalau kita lihat di sini, sini ada 5 kurang lebih. Yang paling common ya, adalah hutan. Hutan itu biasanya ditandai dengan nah, gelap-gelap seperti ini nih. Vegetasi gelap seperti ini hutan. Ini pun bisa dibantu dengan menggunakan HCMGG base map ya, Google Satelit. Nah, Google Satelit dari mana? Dari plugins ya. Plugin, sebenarnya plugin, cari aja di sini HCMGIS. Nah, ya, kita install. Ya kan hutan ya, gelap-gelap ini. Bisa kita lihat tuh. Nah, kalau yang coklat ya, seperti ini, Pak, lahan terbuka ya. Sehingga di sini bisa disimpulkan paling banyak tuh hutan, lahan terbuka, kebun, permukiman, dan lahan terbangun. Ya. Meskipun nanti kalau kita survei dan sebagainya bisa mendapatkan input lagi, berarti kita harus revisi data tumpulahnya. Oke. Yang pertama berarti data hutan yang kita masukkan ya. Kita pilih klik kanan, pilih ACP Doc Panel. Nah, kita pilih banset, load aja rasternya. Yang virtual ini ya, yang kita masukkan. Training inputnya, artinya training input itu apa? Jadi kita menginput sampel-sampel warnanya ya. Oke, input 2024. Oke, tadi yang pertama kode satu ya, kita samakan kode dengan tahun 2014. Sehingga satu itu terbaca hutan, dua itu lahan terbuka, tiga itu kebun, dan empat permukiman, dan lima tanah. Sorry, bukan terbangun ini, badan air ya. Ya. Pertama di sini adalah hutan. Ya. Ini kita ambil create array polygon. Kalau belum ada, berarti di sini klik kanan. Bapak Ibu bisa klik SCP Edit Toolbar dan SCP Working Toolbar. Klik Create ROI. Nah, ini kita pilih yang gelap-gelap ini hutan ya. Selanjutnya, yang penting warnanya sama, kita samakan.
Oke. Dan kedua ya, ini yang terbuka ya. Yang terbuka itu biasanya merah-merah seperti ini ya. Nah, kita bisa bantuan dari Google juga sih. Buka misalnya ini. Yang terbuka juga nih. Ini kan kalau dilihat tuh kayak petak-petak ya. Petak-petak perkebunan ya. Yang terbuka. Oke. Dan yang kedua, tiga, kebun ya. Kebunan namanya. Yang ini nih. Ini sprite ya.
ya, petani sawit. Kemudian Jam 10.15. Sudah, jam 10.15. Rapi ya, Bang? oke, pemukiman. Ini pemukiman di sini. Air, lanjut ya. Ini biru jelas ya, sungai gitu ya. Nah, kemudian post processing ya. Ini processing, classification. Nah, ini MCID pasti kan. Tinggal kita run aja. Sini berarti menurut saya lahan 2024. 2024 lah. Tunggu aja untuk klasifikasi ya.
Kita tunggu saja ya. Ini lagi berproses ini. Ya, kita tunggu saja. Oke ya. Baik. Ini sudah selesai ya. Tutup lahnya. Nah, nanti tinggal kita bagi tentunya dengan SAP tadi ya. Nah, SAP Barito Kuala ini. Sehingga nanti yang terambil ya data Barito Kuala saja. Pilih raster, extraction, clip raster by mask layer. Nah, input layer tahun 2024 di Barito Kuala ya, kita klip aja bahan 2024. Run ya. Oke. Dan ini nanti akan nah, ini crash ya. Oke, kita langsung aja ke QGIS 3.38 ya untuk kemampuan lulusnya. Oke. Nanti tadi kita bandingkan dua tutupan lahan ya. Ini lebih stabil QGIS ini. Nah, lahan 2014 dan satu lagi adalah lahan tahun 2024 ya. Oke, kalau kita lihat di sini klik properties, classify. Satu itu tadi hutan ya, mungkin kita jadikan warnanya hijau. Yang kedua, satu itu hutan, dua lahan terbuka ya. Tiga kebun, permukiman. Satu hutan, dua kebun, dua lahan terbuka ya. Lahan terbuka, tiga itu kebun tadi, empat itu permukiman, dan lima badan air ya. Badan air warna biru biasanya. Nah, kita kasih nama aja di sini. Hutan, dua lahan terbuka, tiga kebun, empat permukiman, dan lima badan air.
Kemudian nanti style, save as default, ya, atau lagi save style ya. Untuk apa save style? Nanti untuk memasukkan hasilnya ya. Klik OK aja di sini ya. Ya, kemudian tahun 2024 kita cek. Ini tinggal kita pilih style, load style, pakai yang tadi ya. Oke. Nah, ini terlihat jelas bagaimana perubahan tuplahnya ya. Ini gua ikan hutan ya, ini 14. Nah, ini menjadi kebun ini. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana luasannya dan sebagainya, kita menginstal Molius ya. Kita pilih plugins, manage and install plugin. Kita tunggu saja di sini. Ya. Nah, ini Molius tinggal dicentang aja. Kalau belum ada, cari aja Molius. Kalau diinstal aja. Centang aja ini. Ya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih plugins, raster ya, Molus C. Masukin lahan tahun 2014 ke tahun 2024. Kemudian lahan tahun 2014 ya. Cek geometri. Nah, ini ya match. Ya, artinya match itu bisa dibagi nanti, bisa dikaji. Ya, kalau nggak match, nah itu nggak akan susah tergaji. Ini langsung aja area change-nya kita lihat hektar aja ya. Delete update tables. Oke. Nah, ini kalau untuk hutan, nah ini terjadi pengurangan ya. Berapa besar pengurangannya? Ya, ini sekitar 28.000 hektar ya. Oke. Nah, kita bisa copy aja sini semua. Masukkanlah ke Excel ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat kan berarti sekitar 28.000. Ya, 28.000 hektar. Berarti kalau kita
lihat berapa laju deforestasinya per tahun itu. 2010 tahun ya. Sekitar 200, 2.400-an ya per tahun. Oke. Nah, kalau kita mau amati, ini berubahnya jadi apa saja sih? Ya, kita lihat aja. Ini tinggal di copy aja. Ini kita ke sini ya. Ini untuk data perubahan tuplah. Kita copy lagi di sini. Oke. Ini nanti tinggal kita kalikan dengan luasan sebelumnya ya. Ini luasan sebelumnya di sini. Ini HA-nya kita buang ya. Hutan ini dikalikan dengan iya. Oke, ini sudah masuk semua. Nah, kita lihat yang fokus di hutan ya. Nah, hutan berubah tuh jadi apa saja? Ini tetap jadi hutan ya. Nah, biarkan saja. Ini di lahan terbuka. Berapa ya lahan terbuka? Sekitar 36 ribuan. Ya, kemudian hutan yang berubah, sorry, lahan terbuka, kebun, permukiman, dan air ya. Berarti paling besar itu adalah hutan berubah menjadi lahan terbuka. Ya, ini kalau kita mengkaji kemana arah deforestasinya, gitu kan? Ya. Nah, dibandingkan dia itu pelahan lain, hutan itu berubah menjadi lahan terbuka. Ya. Nah, tapi di sini kenapa hutan bukan di badan air? Sebenarnya biasanya begini. Yang namanya badan air itu kan kalau sungai itu panjang lebarnya ini ya apa namanya berubah ya. Nah, perubahan panjang lebar sungai itu ya nanti bisa mempengaruhi hasil 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 pelahan. Tapi ini kan tidak terlalu besar ya. Oke. Selanjutnya berarti kita bisa memprediksi di Molus tadi kita buat create change map
Gimana perubahan tuplahnya. Jadi grid sense map itu peta dari hasil ini. Ya. Fungsi nanti untuk prediksi misalnya tahun 2034. Bagaimana keadaan kondisi ya hutannya. Apakah terus menurun atau meningkat. Oke, kemudian ini dari sini channel. Oke, kalau sudah masuk ke slot otomata, ini tahun 2034 ya, start. Prediksi bagaimana kondisi tutupan air. Kita tunggu saja, ini agak lama ya.
Oke, lihat hasilnya tahun 2034 nih. Ini kalau kita lihat lahan terbuka semakin meningkat ya. Apa hutannya masih ada? Kita lihat aja. Ini kita masuk ke modus ya. Masuk ke raster layer. Jadi sama aja yang hitung luasan. Unique value report. Ini lahan 2034 ya. Akui pasti. Empat. Isi acak-acakan. Ini dibagi 10.000. Oke. Jadi kalau kita bandingkan ya, dari tumplah ini kan itu lagi. Oke. Nah ini bisa kita lihat ya. Maksudnya berapa ya deforestasinya aja ya. 2014, 2024, 2024, 54%. Ya. Oke, ini lajunya sekitar, jadi semakin hilang ya. Berarti kalau ini diprediksi tahun berapa hilang hutannya, itu bisa terus kita mainkan di Molius ya. Berarti sekitar 2044, 2054 ini kemungkinan hutannya itu hanya sangat sedikit. Ya. Nah, itu jadi gitu ya. Itu adalah materi terkait dengan ini saya share aja nih. Nanti hasilnya saya kirimkan ya di apa namanya? Data ya di Google Classroom. Oke. Baik, itu adalah materi terkait dengan deforestasinya ya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau belum ditanyakan, mungkin saya sedikit
masuk ke materi besok ya. Supaya besok tinggal langsung kita ke prakteknya ya. Jadi ini kan solusi dari, ini belum saya kirimkan. Solusi dari tadi ya, deforestasi. Ya, kenapa kita perlu adanya rehabilitasi hutan dan lahan. Ya, jadi fungsi dari rehabilitasi hutan dan lahan ini menurut undang-undang peraturan pemerintah yang berlaku, ya, itu adalah sebuah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk meningkatkan daya dukung. Jadi selain hutannya itu ditambah ya di vegetasi revegetasi lagi, tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsinya, meningkatkan jasa lingkungannya, sehingga meningkatkan daya dukung lahan tersebut terhadap kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup lainnya. Ya, contoh misalnya satwa liar saja kan tentu perlu daya dukung. Apa daya dukungnya? Yaitu daya dukung untuk kesediaan pakan mereka. Tanpa daya hutan atau lahan yang mumpuni, ya maka daya dukung itu tidak ada. Ya. Nah, yang perlu kita rehabilitasi tentu di sini adalah lahan yang bersifat kritis ya, bukan sembarang lahan. Jadi, yaitu baik di dalam atau kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air (DAS). Ya. Jadi di sini lebih dikaitkan ya kepada menurun fungsi produksinya, karena sudah tidak kurang subur ya, dan juga untuk pengatur tata airnya berkurang. Ya. Nah, nanti di sini ada dua istilah yang berbeda, yaitu reboisasi dan juga penghijauan. Kalau reboisasi itu berarti hanya di dalam kawasan hutan. Adapun penghijauan itu ya berarti di luar kawasan hutan. Namun yang jelas dua-duanya termasuk dia ada bagian dari rehabilitasi. Dan memang dalam prakteknya memang sangat panjang gitu ya. Nah, tidak hanya sebatas kita merencanakan, namun juga pelaksanaannya. Pelaksanaannya bagaimana? Ya nanti kita menggunakan beberapa teknik konservasi untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Yang pertama adalah secara sipil teknis ya, yaitu metode konservasi dengan pembuatan bangunan konservasi tanah air. Jadi kita membuat bangunan buatan ya di lahan yang akan kita rehabilitasi untuk membantu apa? Membantu mengurangi laju air permukaan. Ya, kemudian mencegah erosi dan sedimentasi. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik vegetatif itu dengan penanaman. Ini kita menanam tanaman tertentu. Nah, memang dalam pemberian tanaman ini memang tidak hanya sebatas tanaman-tanaman, oh ternyata yang bisa berfungsi baik untuk rehabilitasi. Tapi penelitian tanaman ini nanti banyak pertimbangannya. Misalnya cocok tidak tanaman tersebut terhadap warga sekitar. Ya, karena kan warga sekitar mungkin memiliki keyakinan-keyakinan mistis tertentu. Ya, atau yang kedua, warga sekitar tidak menyukai tanaman tertentu. Sehingga upaya tersebut nanti bisa jadi tidak berhasil. Karena bisa jadi ditebang, gitu ya. Malah dijual atau bagaimana. Ya, ya kenapa preferensi? Selain itu memang pertimbangan-pertimbangan fisik lainnya, misalnya kondisi uh, keasaman tanah, ya, kondisi curah hujan dan sebagainya, udara dan sebagainya, ya, itu pertimbangan fisik lainnya. Kemudian teknis kimiawi di sini memang metode yang mahal ya, karena kita menggunakan bahan kimia tertentu untuk menekan partikel tanah agar tanah kikisan sekaligus memberikan kesuburan kepada tanah. Oke. Dan nanti ketika kita ingin, ya ini akan kita praktekkan besok, ya, jadi besok kita langsung praktek saja ke tutupan lahan ya, atau ke lahan yang akan direhabilitasi itu prioritasnya di mana, ya. Ini kita lihat dari apa? Yang pertama adalah dari tutupan lahannya. Ya, jadi ketika tutupan lahannya sangat baik, ya skornya 5, gitu kan, buruk, skornya rendah dan seterusnya. Ya, nah, sehingga nanti di sini ada penilaian tertentu, ya erosi dan sebagainya, ya sehingga ketika eh, apa namanya skor-skor ini sudah ada, maka bisa ditentukan area mana saja yang akan direhabilitasi. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi saya mengikuti paper ini. Nah, ini kalau di sini lahan yang kritis ya, potensial kritis. Ini lihat, berarti kalau yang kritis kan berarti yang harus direhabilitasi ya. Nah, kalau tidak kritis ya berarti tidak perlu. Atau besok kita akan praktekkan sehingga kita menemukan ya area mana saja yang kritis dan tidak. Ya, ya tentu ini saja harus diupayakan menjadi lebih baik. Ya, nah itu kurang lebih besok lah akan kita praktekkan. Ya, sehingga pada hari ini cukup sampai sekian ya yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan kalau ada yang
ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Oke, baik. Kalau belum ada, saya izin untuk menutup ya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.